Jessie bergegas hendak menghampiri Daryl di depan gerbang. Ada security yang berjaga di pintu gerbang itu. Security tersebut keheranan mengapa nona mudanya malam-malam begini menghampirinya di depannya gerbang. "Ada apa, Nona?" tanya Pak Herman, security di rumah tersebut. "Tolong buka pintu gerbangnya, Pak. Saya mau ketemu sama tunangan saya. Dia ada di luar," jelas Jessie. "Loh, ada Daryl di luar. Maaf, Non, saya nggak tahu kalau ada yang datang. Mungkin saya terlalu ngantuk tadi." "Iya, biar saya yang menghampiri dia di luar, Pak. Bapak buka gerbangnya saja," pinta Jessie. Pak Herman pun dengan segera membukakan gerbang untuk Jessie, dan perempuan itu segera keluar untuk menghampiri sosok Daryl. Rupanya pemuda itu tengah berdiri sambil bersandaran di mobilnya. Segera saja Jessie mendekat ke arah Daryl berdiri. "Maaf kalau harus tengah malam kemari," ucap Jessie lirih. Daryl mengelus puncak kepala Jessie sambil memberi senyuman manisnya. "Nggak masalah, apapun aku rela lakukan untuk kamu." Jessie membalas senyuman itu, senyum yang belakangan ini sering Daryl lihat menghiasi wajah Jessie saat berhadapan dengan dirinya. "Jadi mau ngobrol di sini?" Daryl mencoba memastikan. "Apa kamu mau masuk ke dalam? Semua orang di rumah sudah tidur, jadi hanya Pak Herman yang tahu kalau kamu kemari tengah malam begini." "Senyaman kamu saja, Jess." Daryl membebaskan Jessie untuk menentukan tempat yang nyaman untuk mereka ngobrol. "Bahkan kalau kamu nyaman di dalam kamar hotel juga tidak masalah buatku." Daryl tersenyum jahil setelah memberi ide yang terakhir. Jessie berdecak kesal. Seketika itu jadi teringat akan kejadian mereka di hotel, yang membuat Jessie malu setengah mati. Wajahnya langsung cemberut seketika itu. "Aku bercanda, sayang." Daryl menjepit hidung Jessie dengan jari-jarinya. "Jadi mau ngobrol di mana?" Jessie melirik mobil Daryl. Rasanya tak buruk kalau ngobrol di dalam mobil sport miliknya ini. Di dalam mobil aja gimana? Daryl tampak berpikir sejenak, kemudian menyetujui ide dari Jessie tersebut. Ia pun membukakan pintu mobil untuk Jessie agar bisa masuk ke dalam. Kemudian disusul oleh dirinya yang juga ikut masuk ke dalam mobil. "Kopi?" tawar Daryl pada Jessie sambil menyerahkan gelas kertas yang masih tertutup pada Jessie. Perempuan itu meraihnya, dan rupanya kopi itu masih terasa hangat saat gelas kertas tersebut menyentuh telapak tangannya. "Thank you," ucap Jessie. "Sama-sama," balas Daryl. Maaf sekali lagi karena minta kamu kemari tengah malam begini." "Bukan apa-apa buatku. Lagian aku juga memang ingin ketemu kamu." Daryl lantas mendekatkan bibirnya ke telinga Jessie. "Kangen," bisiknya pelan. Jessie hanya tersipu malu saat nafas Daryl menyapu telinganya sambil berbisik tadi. Cepat-cepat Jessie menutupi rasa malunya dengan menyeruput kopi tadi. "Kenapa nggak bisa tidur? Apalagi ada masalah?" tanya Daryl kemudian. Jessie mengangguk. Permintaan produk di pasaran semakin meningkat. Sementara proses di pabrik harus memakan waktu lama. Belum lagi ada beberapa karyawan yang sakit, jadi semakin mempersulit keadaan karena proses produksi jadi lambat, keluhnya. "Apa kamu khawatir?" "Jelas aku khawatir. Bagaimanapun proses produksi yang lambat ini berpengaruh dengan omsetku. Aku juga takut kalau konsumen jadi pergi, lalu memilih produk lain." Daryl terdiam sesaat, mencerna cerita dari Jessie sambil menyeruput kopinya. "Kamu tahu, gerai makanan cepat saji sekarang ada banyak kan? Tapi ada satu gerai makanan cepat saji asal Amerika yang pertama kali orang kenal karena pendirinya yang seorang kakek-kakek itu berhasil membuat ayam goreng dengan bumbu rahasia yang nikmat. Orang-orang yang merasa kalau ayam goreng di sana enak pasti akan datang lagi ke sana karena sudah yakin dan percaya dengan rasa dan kualitas ayam goreng dengan merek makanan cepat saji itu. Sama halnya seperti produk buatanmu. Menjadi brand kosmetik lokal nomor 1 di Indonesia tentu karena suatu alasan.
Alasannya karena kualitas tadi. Orang-orang sudah percaya dengan kualitas dari produk milikmu. Mungkin kulit mereka jadi lebih baik karena memakai produk-produk buatanmu tersebut. Apalagi harganya bisa dibilang masih terjangkau, hingga bisa semua golongan yang membelinya. Jadi seharusnya kamu gak perlu khawatir, karena konsumenmu yang percaya, kualitas pasti tidak akan mungkin berpindah ke produk lain. Jessie tampak menghela napasnya begitu mendengar penjelasan dari Daryl tersebut. Pikirannya setuju dengan apa yang barusan Daryl jelaskan. Seharusnya Jessie tak khawatir berlebihan. Semua ini pasti bisa ditangani. Dan memang produk buatannya bisa dibeli oleh semua golongan. Baik dari harga yang super mahal, dengan kualitas sama seperti produk luar negeri, biasanya pembeli produk ini memiliki kartu member sendiri. Dan juga ada yang harga menengah sampai yang low budget. Khusus untuk remaja pun ada juga berbagai rangkaian produknya. Jadi biarpun produksi saat ini agak lambat, tapi konsumen pasti akan setia untuk menunggu. Terima kasih sudah mengingatkanku untuk tidak perlu khawatir berlebih. Semua pasti bisa terselesaikan, gumam Jessie. Daryl mengangguk. Sebenarnya memang wajar kalau kamu khawatir, tapi jangan biarkan lama-lama khawatir itu menempel di pikiranmu. Semua pasti akan baik-baik saja kok. Semoga saja, jawab Jessie. Apa kalau bersamaku juga kamu khawatir? Tanya Daryl tiba-tiba. Hah? Aku cowok yang punya kualitas bagus. Apa kamu masih khawatir buat jadi istriku? Kalau sudah tahu aku ini berkualitas sebagai calon suami. Jessie bergeming. Netranya kini memandang lekat ke arah pemuda yang telah menjadi tunangannya ini. Namun hatinya tentu saja masih setengah-setengah untuk Daryl. Bagaimanapun dekatnya dengan Daryl, tetap saja masih ada Arion di hati Jessie. Kualitas kamu bagus dalam hal apa? Tanya Jessie balik kini. Daryl tampak berpikir sejenak. Aku mapan, wajah rupawan, otakku cerdas, jago masak, dan apa kamu mau tester dulu? Tester? Alis Jessie menyerngit. Tester apaan? Daryl mendekat ke arah Jessie, lalu melekatkan telunjuknya ke bibir perempuan itu. Yang ini. Yang itu tidak perlu tester, aku sudah tahu rasanya, jawab Jessie cuek. Tapi aku lupa, bisa bantu aku untuk mengingatnya. Cecar Daryl tak patah semangat untuk memanfaatkan kesempatan. Siapa tahu dengan begitu nanti tidur kamu jadi lebih nyenyak. Tapi kalau kamu nggak mau ya nggak masalah juga. Tiba-tiba tangan Jessie tengah menarik wajah Daryl. Mendekat ke wajahnya. Mau kasih garansi, tantang Jessie. Apa? Kalau sampai setelah ini aku tidak nyenyak tidur, kamu mau kasih aku garansi apa? Garansi dicoba kembali. Daryl nyengir kuda memamerkan deretan gigi rapinya. Jessie hanya terdiam mendengar lelucon dari Daryl itu. Netranya sibuk memperhatikan wajah Daryl dari dekat. Entah bagaimana, rasanya seperti ada magnet yang menariknya, hingga bibir mereka menyatu dalam decapan hangat, bahkan intens. Daryl sungguh menikmati momen-momen kedekatannya bersama Jessie seperti sekarang ini. Momen yang selama setahun lebih ini ia sabar untuk nantikan. Sepertinya kini tengah terbuka lebar untuknya.